Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya, Adisa Aulia. Festival Mobilitas Akademik UNESA pecahkan rekor muri. Kemensos RI gandeng UNESA dan Kampus Sejatim dalam program pengentasan kemiskinan. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Universitas Negeri Surabaya kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui Festival Mobilitas Akademik Mahasiswa bertempat di lapangan Rektorat Kampus UNESA 2 Lidawetan, Surabaya yang digelar pada 9 Februari 2025. UNESA kembali mencatatkan prestasi gemilang pada rekor MURI Indonesia melalui Festival Mobilitas Akademik Mahasiswa. Wakil Rektor 1 UNESA Dr. Martadi MSN menjelaskan bahwa program mobilitas akademik ini merupakan kebijakan nasional yang diimplementasikan dan diadaptasi oleh UNESA dalam berbagai bentuk. Terdapat 9 program yang ada pada unggahan video program mobilitas akademik, diantaranya asistensi mengajar, riset, magang, studi independen, KKNT, bela negara, proyek kemanusiaan, wirausaha, dan pertukaran mahasiswa. Program mobilitas akademik ini adalah kebijakan nasional ya, yang kami patut dan harus mensupportnya sebagai bagian dari MBKM, dan hampir 9.000 mahasiswa kita sudah kita turunkan. Ketika mereka melakukan tugas itu kemudian membuat karya-karya inovasi selama menjalankan tugas mobilitasnya. Nah, ini perlu di-share kepada publik, di-share kepada khalayak sehingga adik-adik mahasiswa yang lain mereka juga menjadi tahu apa sebenarnya program mobilitas akademik. Termasuk ini bagian dari untuk mempublish agar masyarakat tahu, dunia Dudi tahu bahwa ada program yang sangat luar biasa, dan itu ke depan program ini perlu disambut, kemudian gayung bersambut antar Dudi dan perguruan tinggi, termasuk masyarakat, sehingga ke depan program ini semakin baik dan sukses. Rekor ini tentunya menambah prestasi UNESA di kancah nasional. Rumah Para Juara mencetak rekor sebagai perguruan tinggi negeri dengan unggahan video program mobilitas akademik oleh mahasiswa terbanyak dengan total 9.270 karya pada Festival Mobilitas Akademik Mahasiswa Pemecahan Rekor MURI dan Seminar Nasional. Senior Manajer MURI, Triyono, mengungkapkan bahwa dalam catatan MURI, belum pernah ada lembaga atau perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki karya inovatif mahasiswa mobilitas akademik sebanyak ini. Karya-karya tersebut diunggah dan diharapkan dapat menginspirasi mahasiswa lain serta masyarakat umum. Dalam rangka hari ini itu masuknya dalam kategori superlatif ya, sesuatu yang dengan jumlah terbanyak. Dalam hal ini unggahan video yang dilakukan oleh produk inovatif karya mahasiswa UNESA itu mencapai 9.270, dan dalam catatan MURI belum pernah ada untuk kegiatan mobile akademik yang dilakukan dan berhasil menjadi banyak karya yang luar biasa. Oleh karenanya MURI memberikan piagam untuk mengapresiasi atas karya-karya mahasiswa yang luar biasa di UNESA. Selain itu, acara ini juga digelar sebagai momen pelepasan mahasiswa mobilitas akademik UNESA yang diawali dengan penyematan selempang kepada 10 duta mobilitas akademik. Para duta mobilitas akademik ini telah mengikuti berbagai seleksi yang ketat, baik dari membuat motivation letter, membuat esai, dan proses wawancara, serta harus menguasai semua BKP, yaitu magang, PLP, studi independen, riset, KKN, KM, bela negara, wirausaha, pertukaran mahasiswa, dan asistensi mengajar. Sehingga saat ini, mereka dinobatkan sebagai Duta Mobilitas Akademik UNESA 2025 dan menjadi pioner dari kegiatan tersebut. Turut hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Aisyah Endah Palupi, MPD. Beliau mengungkapkan rasa bangganya kepada UNESA bahwa telah membuktikan produk mahasiswa layak dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya mewakili Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk bisa datang dalam rangka mengapresiasi UNESA untuk
mendapatkan rekor muri pada program mobilitas mahasiswa. Kami berharap apa yang diimplementasikan, apa yang diplanningkan mahasiswa untuk ke luar negeri dapat menunjukkan atau mewakili kampus pendidikan pendidikan di kampus di Indonesia di ajang internasional dan juga sebagai duta Indonesia. Jadi double gitu ya Mas ya, untuk bisa membawa di pundaknya bukan hanya UNESA tetapi juga Indonesia. Acara ini juga diwarnai dengan kegiatan Seminar Nasional Mobilitas Akademik dengan tema Strengthening the SDGs through Integration with Digital Technology yang dibawakan langsung oleh Sekjen Dikti, Profesor Dr. Insinyur Aisyah Endah Palupi MPD. Seminar ini memperkuat tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs dengan mengintegrasikan teknologi digital. Hal ini dibutuhkan oleh mahasiswa sebagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk mencapai SDGs secara lebih efektif dan efisien. Festival ini juga berupaya untuk memperkuat hubungan antara dunia akademik dan dunia usaha. Karya-karya inovatif yang dihasilkan diharapkan dapat menarik perhatian mitra usaha dan industri, sehingga dapat diaplikasikan atau dikembangkan lebih lanjut sebagai wujud mensukseskan Indonesia Emas 2045. Dari Surabaya, Hanif Catur dan Zaki Zakaria melaporkan. Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kemensos RI, menjalin kerjasama dengan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) serta berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan ekstrim di wilayah tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan pada 10 Februari 2025 di Graha UNESA. Kemensos berkolaborasi dengan UNESA serta perguruan tinggi selingkung Jawa Timur dalam pengentasan kemiskinan ekstrim. Kerjasama ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di Graha UNESA Kampus Lidah Wetan, Surabaya. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pengurangan angka kemiskinan melalui riset, edukasi, serta intervensi berbasis data. Dengan adanya kolaborasi ini diharapkan perguruan tinggi dapat berkontribusi secara aktif dalam menciptakan solusi inovatif yang tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga pendekatan berbasis penelitian dan pemberdayaan masyarakat. Ya, alhamdulillah ini saya sama Pak Rektor UNESA dan juga teman-teman rektor dari Perguruan Tinggi Negeri Swasta se-Jawa Timur. Kita ingin gandeng tangan, kolaborasi, bersinergi, saling memperkuat untuk pengentasan masalah kemiskinan. Kita tahu data tadi saya sampaikan dari BPS, bukan dari saya, dan kita tidak perlu menyalahkan siapapun karena Presiden ingin ke depan ini diatasi dengan cara seksama dan juga menggunakan data yang terbaru, efektif, ya, tepat sasaran. Sekaligus kita harapkan dalam tahun ini maupun paling lambat tahun depan kemiskinan ekstrim menjadi 0%. Dan nanti pada 5 tahun yang akan datang kemiskinan kita sudah di bawah 5%. Itu target yang sangat optimis dan untuk itu kita ingin semua mau mengambil peran ya, tidak hanya pemerintah daerah tapi juga perguruan tinggi, swasta ya, kita harapkan semua bisa mengambil peran. Kita ingin ekosektoral ya, jalan sendiri-sendiri itu dihilangkan ke depan. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Mensos RI dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Fauzan juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai pemecah masalah di masyarakat termasuk dalam isu kemiskinan. Membangun kesamaan persepsi, peningkatan peran perguruan tinggi supaya pengembangan tata kelola perguruan tinggi itu memiliki dampak pada masyarakat. Pengertian dampak adalah perguruan tinggi harus memainkan peran sebagai problem solver atau mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Yang dalam paparannya tadi kita diminta bersama-sama, kalau istilahnya Pak Rektor itu cancut taliwondo, untuk mengatasi kemiskinan khususnya di Jawa Timur.
UNESA sebagai bagian dari forum perguruan tinggi di Indonesia berperan dalam menyediakan hasil riset dan inovasi yang dapat digunakan untuk mendukung kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan target pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga 0% dalam beberapa tahun ke depan. Melalui sinergi antara Kemensos RI dan institusi pendidikan, diharapkan program ini dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, serta mempercepat pencapaian pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dari Surabaya, Milania Eka dan Faisal Aditya melaporkan. Perkuat basis keuangan, UNESA gelar kegiatan workshop pengelolaan keuangan PTNBH di UNESA, mulai dari wakil rektor, dekan, direktur, wakil dekan 2, PPKOM, tim perpajakan, tim keuangan, serta BPP Selingkuh UNESA ikuti kegiatan bersama narasumber profesional. Kegiatan rutin ini bertujuan sebagai bentuk penyegaran dan pemantapan tim keuangan UNESA agar sesuai dengan aturan perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Tingkatkan pengetahuan pengelola keuangan di UNESA PTNBH, tim keuangan UNESA gelar workshop pengelolaan keuangan PTNBH di lingkungan UNESA dengan mengundang sejumlah praktisi di bidangnya terkait keuangan di tataran perguruan tinggi berbadan hukum dan perpajakan. Kegiatan workshop pengelolaan keuangan PTNBH berlangsung pada 11 dan 12 Januari 2025 di Auditorium lantai 11 Gedung Rektorat Kampus UNESA 2 Lidawetan, Surabaya. Kegiatan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya, yakni penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan atau RKAT tahun 2025. Dibuka langsung oleh Wakil Rektor Bidang Hukum, Ketatalaksanaan, Keuangan, Sumber Daya, dan Usaha, Bakhtiar Syaiful Bahri, menekankan 3 hal penting untuk tata kelola keuangan UNESA PTNBH, yakni pencapaian target tidak hanya menjadi penyerapan anggaran, efisiensi dan efektivitas tata kelola keuangan, serta kapitalisasi anggaran di masing-masing unit kerja sebagai upaya kemandirian UNESA dalam pengelolaan keuangan. Kegiatan ini mengundang seluruh tim keuangan, tim teknis, dan tim perpajakan di lingkungan UNESA, juga menjadi sosialisasi tentang aturan dan ketentuan baru seputar keuangan di PTNBH. Agenda rutin yang dirancang oleh tim keuangan UNESA ini bertujuan sebagai wadah para pejabat dan tim pengelola keuangan untuk dapat berdiskusi dan mencatat materi sebagai bekal untuk mengelola keuangan di masing-masing unit kerja. Memang di PTNBH itu pengelolaan keuangan berbeda dari Satker. Maka teman-teman yang baru, misalnya baru dijadikan BPP, dijadikan PPAPP, atau tim teknis yang baru, bisa mengetahui bagaimana mengelola keuangan di UNESA dengan baik. Maka narasumber yang kita undang adalah memang narasumber yang kompeten di bidangnya, dari Pusdiklat, Anggaran dan Perbendaharaan Keuangan Pusat Jakarta gitu ya. Nanti juga karena menyangkut perpajakan, sejak kita berubah status dari BLU menjadi PTNBH, otomatis pengenaan perpajakan di UNESA itu berubah. Misalnya saja yang awalnya itu PPh 21 itu final, sekarang menjadi progresif. Itu nanti juga kami sampaikan, itu ya, disampaikan oleh teman-teman dari KPP Pratama Suku Manunggal. Gitu. Harapan kami juga kebijakan-kebijakan pimpinan terkait pengelolaan keuangan yang tadi disampaikan Pak WR2 itu bisa terlaksana dengan baik. Misalnya saja serapan anggaran, ya, serapan anggaran, pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan rencana penarikan dananya. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini fokus memberikan arahan dan bekal ilmu bagi para pengelola keuangan UNESA agar dapat menyusun keuangan yang sesuai dengan aturan PTNBH. Nantinya, para peserta juga akan mendapatkan modul materi yang menjadi sumber bahan belajar ketika melaksanakan tugas di masing-masing unit kerja. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Zulfaili Yahya melaporkan. BBC News Indonesia mengunjungi Universitas Negeri Surabaya guna membangun kolaborasi dan menyusun peta potensi kerjasama antara kedua pihak. Dalam kegiatan yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dwi Cahyo Kartiko, kedua belah pihak mengidentifikasi peluang kerjasama khususnya pada pengembangan informasi terkait olahraga, seni, dan inklusivitas.
Universitas Negeri Surabaya (UNESA) menerima kunjungan dari BBC News Indonesia pada 12 Februari 2025. Kunjungan ini berlangsung di ruang rapat 801, lantai 8, Gedung Rektorat UNESA, Kampus Lidah Wetan. Delegasi BBC News Indonesia diwakili oleh Service Editor Jerome Wirawan serta Business Development Koordinator Elina Kristini. Kunjungan ini disambut langsung oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Profesor Dr. Dwi Cahyo Kartiko SPD Mkes, didampingi jajaran Direktur, Wakil Dekan, dan Koor Prodi bidang terkait. Kami sempat diskusi sama Mas Jerome bahwa UNESA itu punya dosen hampir 1.400, punya potensinya begitu luar biasa. Ketika sudah bertemu, teman-teman yang begitu luar biasa itu kan selama ini belum terplay out, brandingnya belum ada. Kebetulan datanglah teman-teman BBC News Indonesia. Begitu banyak ternyata yang kita bisa optimalkan dari peran SDM yang ada di UNESA. Salah satu contoh tadi adalah ketika bicara tentang disabilitas, kita itu unggulannya 3. Ada seni, olahraga, dan disabilitas. Kebetulan beliau waktu itu cerita tentang atlet paralimpik, gitu. Padahal peraih medali emas salah satunya adalah di kita, mahasiswa kita. Dan ini adalah momentum penting untuk bisa mengkolaborasi, sehingga nanti ketika BBC News Indonesia itu butuh salah satu narasumber untuk menguatkan dari sebuah pemberitaan, kita sudah punya. Nanti kita akan mappingkan semua dosen-dosen di UNESA dengan potensi masing-masing, sehingga bisa sama-sama berkolaborasi, sama-sama bertumbuh berkembang, dan bisa membawa kebaikan Indonesia dan UNESA. Agenda utama pertemuan ini adalah membangun peta potensi kolaborasi antara UNESA dan BBC News Indonesia. Dalam diskusi yang berlangsung hangat, kedua belah pihak mengidentifikasi berbagai peluang kerjasama, khususnya dalam pengembangan informasi terkait inklusivitas, seni, dan olahraga. Sebagai institusi yang berkomitmen terhadap inklusivitas, UNESA melihat peluang sinergi dengan BBC News Indonesia dalam mendukung penyebaran informasi yang lebih luas mengenai pendidikan inklusif. Selain itu, sektor seni dan olahraga juga menjadi titik temu potensial mengingat UNESA memiliki berbagai program unggulan di bidang tersebut. Kunjungan saya ke sini tentu membuka mata saya betapa UNESA begitu kaya akan potensi ya. Begitu banyak keunggulan-keunggulan UNESA yang bisa diberdayakan. Salah satu tadi yang Pak Wakil Rektor sebutkan adalah soal difabilitas. Itu jarang sekali ada universitas yang punya concern, punya fokus ke situ. Tentu saja dari BBC Indonesia, jadi kita bisa memiliki banyak sekali narasumber untuk bisa kita gali, kita berdayakan gitu untuk ke depannya begitu, termasuk juga dari UNESA. Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi terjalinnya kemitraan strategis antara UNESA dan BBC News Indonesia dalam berbagai proyek yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, khususnya dalam penyebaran informasi yang edukatif dan inspiratif. Dari Surabaya, Putri Sofi dan Zulfaili Yahya melaporkan. UNESA gelar sosialisasi dan promosi jalur masuk UNESA di Kediri. Kegiatan ini mengundang perwakilan guru BK serta siswa selingkung kota Kediri dan dilaksanakan secara hybrid pada 12 Februari 2025 di Auditorium SMA Negeri 1 Kediri dan melalui Zoom Meeting. UNESA gelar sosialisasi dan promosi jalur masuk UNESA di SMA 1 Kediri. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan guru BK serta siswa selingkung Kediri. Kegiatan kali ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada sekolah terkait tahapan yang harus diperhatikan siswa dalam proses pendaftaran mahasiswa baru tahun 2025 di UNESA, dan khususnya penerimaan mahasiswa baru pada SNBP 2025 yang sudah dibuka pendaftarannya. Untuk sosialisasi hari ini sangat bagus sekali dan bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru BK tentunya untuk mewakili sekolahnya masing-masing beserta siswa dari SMA masing-masing tersebut agar bertambah wawasan mereka terkait informasi dari perguruan tinggi tersebut dan dari UNESA khususnya
dan mereka diberi kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada pihak UNESA sehingga bisa menambah wawasan dan kemantapan untuk memilih di UNESA. Dalam kegiatan ini, hadir sebagai narasumber Kepala Seksi Humas dan Informasi Publik UNESA, Gilang Gustiaji, menyampaikan materi selain pandang UNESA. Wakil Dekan 1 FEB UNESA, Muhammad Khairul Anwar, menjelaskan tentang program serta daya tampung FEB UNESA. Koor Prodi S1 Keperawatan, Wiwin Sulistiawati, memaparkan tentang daya tarik serta luaran lulusan dari Fakultas Kedokteran UNESA, serta penyampaian daya tampung, jalur, pengenalan program studi yang ada di UNESA dari Kepala Subdirektorat Penerimaan dan Kelulusan Mahasiswa UNESA, Sukarmi. Oh, sangat seru sih, kayak kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak tentang UNESA. Mau ke UNESA dan prodi pendidikan IPS. Insya Allah mau jadi YouTuber. Harapannya, dengan kegiatan kali ini, pihak sekolah serta siswa dapat menambah informasi terkait proses penerimaan mahasiswa baru UNESA tahun 2025, serta mampu meningkatkan strategi dalam peluang diterimanya para siswa di kampus impian khususnya UNESA. Dari Kediri, Artami Giovanni dan Irfan An melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk mutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Adisa Aulia, tetap sehat dan sampai jumpa.